kan dia udah sering beli baju kalau kebutuhanku di online maksudnya. terus mending kebutuhan dia dulu gitu. Terus aku bilang sama dia, ya udah kalau kamu nggak sanggup lagi biar aku pergi pulang ke Karang maksudku. Terus kata dia, ya udah silakan kalau mau pulang ke Karang, katanya panggil siapa yang mau jemput kamu, kata dia. Berani, kalau ada orang yang berani tuh bawa aku dari rumah bakal disembelih katanya sama goloknya tadi. Dia kan udah narik aku, ayo katanya, panggil siapa yang mau datang, keluarga kamu siapapun aku nggak takut katanya di situ. Terus yang kedua? Kalau yang kedua itu tanggal 8 Mei 2025 di kamar. Kalau yang itu ini memang dari perjanjian awal dulu sebelum nikah kan katanya mau buat usaha, kata dia mau dagang. Aku tunggu sampai 8 bulan itu sabar nunggu, tapi nggak ada kejelasan dia. Malahan dia sibuk nganuin rumah, kan lagi bangun rumah, nganuin rumahnya, menuhin kebutuhan anak-anaknya. Nggak ada itu janjinya mau buat usaha segala macam, itu nggak ada. Itu ku pertanyakan kan sama dia, tiba-tiba dia marah kayak gitu, nggak terima. Disangkanya aku tuh cari-cari alasan katanya mau buat pergi dari dia, selingkuh segala macem. Padahal nggak ada di situ tuh, aku cuma nanyain gimana janji, tapi dia nggak ada sama sekali. Malahan dia sibuk ngurusin keluarganya, buat rumahnya. Itu juga ngancem-ngancem kayak gitu, bukan cuma sekali ini mas, udah sering kali. Waktu itu sampai ke pisau itu ditaruh ke leherku sama dia, tapi aku nggak sempet video karena takut. Sering banget. Nah terus yang kejadian KDRT di tanggal 15 Juli 2025 itu apa penyebabnya tuh? Itu gara-gara mau jemur kopi. Tapi dia malah lambat kan, itu hasil aku kan. Dia suruh ngambil dewek kata dia kalau mau kopi kan. Dia nggak mau ngasih aku hasil kopi, dia nggak mau. Kalau aku mau duit dia ambil dewek katanya. Itu juga aku tuh kayak upahan gitu sama dia. Dia 2 karung, aku sekarung. Terus bisa jadi marah, jadi ya gara-gara ini apa sih nunggu dia itu kan padahal udah janji sama aku, ayo kita ini kan apa sih jemur kopi, tapi dia sibuk nganuin kopi dia. Maksud dia ya urusin sendiri gitu kopi, aku nggak sanggup lah, orang berat karungnya itu kan berat nggak sanggup, maksudku ayo gitu kan, tapi dia nggak ada, malah marah. Ya setelah aku tanya kayak gitu, ya itu tadi kata dia, diam mulut kamu sambil ninju bagian bibir, hidung sama mataku. Itu tanggal berapa kan? Tanggal 15 Juli, sekitar setengah 12. Jadinya juga. Terus pas kejadian itu Mbak langsung lapor atau gimana? Enggak, aku lari ke tempat nenekku karena takut kan, aku takut dibunuh sama dia. Lari, tapi itu nggak bisa langsung lari, masih terus dia nganuin kepalaku di bagian belakangnya ditinju, tanganku semua digigit biar aku tuh nggak ini lagi nggak berdaya lagi. Tapi ya gimana caranya gitu, aku ngelepasin tangan dia itu dari cengkeraman tanganku, makanya aku bisa lari. Bekas gigitan masih ada? Masih ini bekas gigitan, bekas cakaran. Korban awal ini malah dilaporkan balik oleh suaminya, seperti itu kan, dilaporkan balik. Terus kemudian ini LP laporan balik kan, cuman ini bukan LP laporan balik, undangan permintaan keterangan itu di tanggal di tanggal 20 atau 2 tanggal 2 ya, tanggal 2 atau 29 waktu itu. Nah, untuk memenuhi panggilan atau undangan permintaan keterangan di Polres Lampung Utara sebagai saksi terlapor malah gitu kan, yang harusnya kan Mbak Amel ini sebagai korban awal kan nggak dikriminalisasi seperti ini kan, melihat dari luka-luka yang sudah dia derita. Di situ tuh bilangnya Mbak Amel ada serangan balik ke Subli. Serangan baliknya berupa gigitan, cakaran ya Mbak ya waktu itu ya. Terus ada kata-kata Mbak Amel yang nggak enak, yang mohon maaf ini kata-katanya sangat kasar sekali bagi klien kami ini berusaha melindungi diri dan menyelamatkan nyawanya dengan cara melepaskan diri dari cengkraman gitu ya Mbak Amel ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana sih cara melepaskan cengkraman tangan Subli yang kuat gitu kan? Apakah mungkin
dengan tangan ini dicengkram kan ya. Nah ini malah dengan semangat perlindungan, keadilan dan pelayanan yang humanis, Polri membentuk unit PPA untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Sekali lagi saya tegaskan, namun dalam perkara KDRT yang dialami oleh klien kami, justru terjadi sebaliknya kan, klien kami malah dikriminalisasi. Klien kami sebagai korban malah dilaporkan balik sebagai terduga pelaku KDRT gitu. Laporan, lalu juga terlapor juga membuat laporan. Kita merangkum beberapa kejanggalan di proses PPA Lampung Utara. Yang pertama, karena akibat sulitnya untuk membuat laporan itu, sehingga Mbak Amelia Priani ini di tanggal 29 Juli menunjuk kami selaku kuasa hukumnya untuk sebagai kuasa hukum sebagai pelapor dan selaku korban. Nah, di tanggal 8 Agustus 2025, saya bersama tim saya Bang Hanapi, bersama Ricky Angki Wijaya, beserta adiknya Mbak Amel itu berkoordinasi dengan Kanit PPA. Nah, yang kami sayangkan pada tanggal 8 itu saat kami berkoordinasi untuk mengetahui sampai di mana peristiwa itu, Kanit PPA ini menyampaikan bahwa perkara ini KDRT ringan. Kita udah sampein, kita juga punya produk yang lain. Dalam perkara yang lain kita nanganin sebagai pelaku, yang mana korban yang nggak separah Mbak Amel ini 44 ayat 1 dalam undang-undang KDRT itu gitu loh. Kok Mbak Amel yang separah ini dianggap KDRT ringan? Nah itu mungkin bisa dicek juga, itu ada itu dalam pemberitaan itu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu pada tanggal 20 Agustus 2025 itu Mbak Amel ini didampingin oleh tim saya, Yuli Setiawati, itu pada saat dipanggil dalam tahapan penyidikan. Nah, di situ Mbak Amelia membaca kembali berita acara interogasi awal. Nah, di dalam berita acara interogasi awal itu ada beberapa kalimat yang sebetulnya nggak diucapkan oleh Mbak Amelia, namun ada di dalam BAI.